Saudara-saudara yang terkasih, ini Injil yang sangat saya gemari karena Injil ini berbau kebangkitan, berbau mistik, boleh dikatakan seperti itu. Karena disebutkan bahwa Yesus muncul lalu hilang. Bagaimana kita memahami ini? Apakah seperti itu? Saya mengatakan bahwa ini adalah ya, seperti itu. Yesus datang dan pergi. Ini adalah tubuh kebangkitan menurut saya. Dan ini adalah sungguh-sungguh mulia. Tubuh mulia itu seperti itu. Kelihatannya nampak samar-samar. Tapi ketika mata dikocek gini, loh kok enggak ada? Kok hilang? Inilah tubuh kebangkitan. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kenal dengan seperti ini. Kalau kita ditampai, mesti seperti ini. Dan itu jelas, tubuhnya jelas. Tubuhnya jelas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, maka kalau kita memahami hal ini, sangat mistik sekali. Tubuh Kristus itu mistik. Ketika hostia diangkat, nyata. Kadang-kadang ada sharing orang-orang tertentu melihat Yesus di sana. Piala diangkat, melihat Yesus, tidak melihat lagi piala itu. Oleh karena itu samar-samar. Dan kalau kita melihat dalam pergaulan sehari-hari, kelihatannya seperti Yesus orang itu. Itulah Yesus. Itu Bapak Ibu saudara-saudara, itu hanya beberapa orang saja yang diberi anugerah penampakan seperti ini dalam hidup sehari-hari kita. Kalaupun mimpi juga seperti itu. Yesus yang ada di danau. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa penampakan Yesus. Yesus tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Muncul di sana, hilang. Inilah tubuh kebangkitan. Oleh karena itu, anugerah Tuhan diberikan kepada diri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tubuh kebangkitan diberikan untuk diri kita. Tubuh kebangkitan diberikan dalam diri kita dalam berupa roti. Itu adalah tubuh Kristus. Kalau Bapak Ibu melihat tubuh itu, dibayangkan bahwa ini adalah menerima roti dalam Ekaristi, itu dibayangkan seperti tubuh Kristus. Bukan seperti kita yang digendong Yesus, waduh gede, enggak. Bukan seperti fisik seperti itu, tapi inilah tubuh Kristus yang dianugerahkan untuk diri kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang selama ini menerima tubuh Kristus. Di stasi-stasi sana 1 bulan 1 kali. Bahkan stasi tertentu ada 1 tahun 1 kali menerima tubuh Kristus. Karena saking banyaknya stasi-stasi yang harus dilayani imam. Memang jumlahnya sedikit, orangnya ya itu-itu saja, 5, 6 itu aja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tetapi kita di sini di kota membayangkan seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan tubuh itu? Dan itu nampak di dalam pergaulan sehari-hari. Dalam bacaan pertama nampak sekali bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir ketika mereka sedang memecah-mecahkan roti. Yesus hadir di sana. Ketika mereka sedang berkumpul, milik mereka bukan milik sendiri, tapi milik bersama. Untuk kita semua, untuk masyarakat kita semua. Dan dengan gembira, mereka merayakan itu. Hidup dengan gembira. Maka jumlah mereka selalu ditambahkan oleh Tuhan. Itulah Bapak Ibu, melihat kebangkitan cara hidup jemaat yang pertama.
Di sana nampak sekali gegap gempita. Bukan dengan warna-warna, bukan dengan suara-suara, tapi dengan pergaulan sehari-hari. Dengan hidup caranya sehari-hari. Dengan gembira, membagikan harta mereka dengan gembira. Sehingga tidak ada yang kekurangan. Karena satu orang disuplai dengan yang lain. Satu orang ditambahkan dengan yang lain. Kalau hidup kita seperti itu, kita tidak ada orang miskin. Tidak ada orang terlantar, melainkan orang berkecukupan, hidup dalam damai. Maka damai Tuhan selalu dihembuskan. Damai Tuhan, damai bagi kamu. Pax vobis, pax damai, vobis itu bagimu. Damai bagimu. Kita diberikan damai oleh Tuhan, maka wujudkanlah dengan cara-cara hidup seperti itu. Memecah-mecahkan roti, berkumpul, bersenang, gembira, seperti Bapak Ibu sekalian ini, berkumpul dari mana-mana, dihunjukkan hosti, dihunjukkan pewartaan sabda, dan kita semua hidup dalam kegembiraan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak perlu lagi hidup dengan cara-cara manusia lama kita. Kita sudah dilahirkan kembali, kata Paulus tadi. Dilahirkan kembali, hidup kita sudah bersih, hidup kita sudah baru. Kita tidak perlu berkecil hati untuk itu. Maka marilah kita hidup secara baru, manusia baru, cara berpikir baru, cara berelasi dengan teman-teman, dengan saudara-saudara, dengan cara baru. Kalau kita hidup secara semacam itu, sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kita berbagi-bagi, share, kita berbagi-bagi kondisi-kondisi kita. Tidak perlu uang, tidak perlu materi, tetapi berbagi cerita dengan sesamanya. Maka disinilah letak keistimewaan kita. Tidak perlu harus fisik. Thomas tadi secara fisik saja melihat Yesus. Secara rohani kita tidak perlu melihat Yesus secara fisik. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu artinya ketika melihat kerumunan orang seperti ini, melihat Yesus yang ada di Yesus rukun, Yesus damai, Yesus menciptakan damai untuk diri kita. Pax vobis untuk kita. Maka marilah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita hidup dalam masyarakat yang luas, di mana kita dituntut untuk seperti itu. Sering terjadi pameo, orang-orang Katolik, orang-orang Kristen itu sombong-sombong, mentang-mentang dia punya mobil, mentang-mentang dia kaya, sombong-sombong, menjauh dari masyarakat umum. Tidak, sekali lagi kukatakan tidak. Kita harus berbaur, kita harus mendukung mereka. Apapun karya-karya mereka, kita dukung, kita gembira. Kita asal mendekati mereka. Mereka karena dijauhi oleh diri kita, sehingga merasa seperti itu. Harus dekat dengan dia, harus dekat. Bergaulah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kita setelah misa ini lalu bergaul dengan mereka, sebanyak-banyaknya bergaul. Tapi tidak lupa keluarga kita sendiri-sendiri harus diajak bergaul. Kalau kita dengan masyarakat harus diajak bergaul. Dengan abang becak yang di sana pojok sana, harus menyapa, harus bergaul. Halo Pak, selamat pagi. Perlu disalami. Sopo sing wani nyalami abang becak, ndak ada yang wani. Disalami. Ya apa kabare Pak? Ono penumpang enggak? Ya nanti sebentar lagi akan dapat. Nanti ngomong aja. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada ibu-ibu, bapak-bapak yang diam di
mana pasar-pasar itu disopo, disapa, halo Bu, halo Pak, berapa ini Brambang, berapa ini Lombok, berapa ini Sopo. Maka terjadilah kerukunan bersama, keakraban, dan itulah damai. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak jenuh-jenuhnya untuk mewartakan damai, damai, damai. Karena damai adalah sesuatu yang unggul, nilai di surgawi. Nilai di surgawi ini akan diberikan kepada diri kita kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Datang ke tempat-tempat yang itu, lalu rukun bersama, memecah-mecahkan roti. Yang kita bisa memecahkan, ya memecahkan. Yang tidak bisa, ya tidak bisa. Rukun, bersatu. Tidak perang, tidak usah perang-perangan. Untuk apa angkat senjata, sudah tidak usum. Belanda sudah pergi. Di pasturan sana ada Belanda, ya. Belanda tidak pergi. Di Jepang sudah tidak pergi. Sudah tidak usum. Yang kita alami sekarang ini adalah damai di bumi dengan berbagai orang, dengan berbagai masyarakat. Masyarakat yang tidak setia kepada Tuhan, mari kita rangkul, tidak apa-apa. Mereka disapa, senang mereka disapa. Mereka yang benci dengan kita, disapa. Meskipun tidak mengereken, ya disapa saja. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Oh, meneng. Tidak apa-apa, meneng. Ya itu, cik meneng, cik ngelirik, timbangannya cuek bebek. Oleh karena itu disapa Bapak Ibu. Dengan tidak disapa, dengan tidak didekati, maka timbul macam-macam. Macam-macam itu berita-berita yang tidak genah-genah dengan diri kita. Oh, umat Katolik itu jahat, umat Katolik itu benci dengan kita, umat Katolik itu macam-macam. Maka harus didekati, omong. Dengan begitu dia akan menyimpulkan, oh tibakno baik ya, tibakno ramah ya. Nah ini sudah kena orang ini, sudah kena, dan itu adalah Tuhan menambahkan jumlah umat. Tidak perlu harus menjadi Katolik, tidak perlu harus menjadi Kristen. Cukup dia seperti itu saja pandangannya. Tuhan memberkati kita. Amin.